guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku Feb Beauty Story. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentar yang positif. Jangan komentar yang negatif kayak gitu. Karena kemarin aku sempat baca-baca komentar dan ada yang ngatain aku katanya banyak ngebacot nih komentarnya. Nih komentarnya nih, siapa yang komentar kayak gini. Aku sih gak sakit hati orangnya kayak gitu ya. Cuman alangkah baiknya kalau misalkan jari kalian tuh digunakan untuk mengetikkan sesuatu yang bagus kayak gitu. Berarti jari sama otak kalian tuh sinkron untuk merencanakan sesuatu yang tidak baik kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian gak suka sama videoku, silahkan di skip. Kalau kalian merasa aku kebanyakan bacot, aku kebanyakan ngomong, sesuatu yang aku sampaikan tuh gak bermanfaat dan gak berfaedah, silahkan di skip aja. Oke guys, nah guys, di video kali ini terima kasih yang baru gabung. Misalkan kalian baru menemukan channel YouTubeku ini, tapi buat kalian yang selalu nonton channel YouTubeku ini, terima kasih. Dan jangan lupa juga guys, kalian follow Instagram aku di Instagram pribadi aku Febriana Megawati, dan juga Instagram Eyelash Extension aku Eyelash Studio Jogja atau Kata Mega Studio. Dan guys, di video kali ini aku bakal ngadain Q&A. Aku bakal ngejawab pertanyaan dari kalian secara random tentang eyelash extension. Nah, buat kalian yang nonton video ini, kalau misalkan kalian masih ada yang sesuatu yang mau ditanyakan, kalian juga bisa scroll ke bawah, buka kolom-kolom komentar. Kalau misalkan kalian nggak sempat, ya udah nggak apa-apa, kalian bisa tanya ke aku, ulangin lagi nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kadang-kadang pertanyaan kalian tuh sesuatu yang udah aku jelasin di video kayak gitu, nanti kalian tanyakan lagi. Tapi nggak apa-apa guys, kayak gitu. Oke guys, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu dari Kak Eli Zulaika. Kak, cara penyimpanan lem biar lebih awet nggak kering di mana ya? Aku pernah pakai Jovisa tapi karena kelamaan tetap kering ya. Oke guys, itu nggak cuma lem Jovisa aja. Jadi merek lem apapun kalau misalkan kita lama nggak pakai dan kita geletakin aja kayak gitu tanpa disimpan di wadah khususnya gitu, dia bakalan tetap kering guys gitu. Jadi misalkan nih kita lama banget nggak pakai, apalagi buat pemula-pemula kayak gitu kan, kadang kan belum megang klien banyak. Aku juga dulu pernah guys gitu, pas aku mau pakai ternyata lemnya udah mengeras karena aku geletakin aja kayak gitu. Nah, aku baca-baca, aku cari tahu gimana sih cara nyimpen lem supaya lemnya tuh awet kayak gitu tuh. Kalau misalkan kalian nggak beli buat wadah lem khususnya itu, jadi kalau ada lem khususnya tuh kan kayak gini, aku pernah ngebahas juga nih. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau beli wadah kayak gini, kalian bisa beli box tertutup. Jadi bener-bener box yang rapet gitu loh. Aku juga udah pernah share sih ini sebetulnya boxnya gitu. Kalian bisa untuk penyimpanannya itu di dalam box tertutup atau wadah tertutup. Intinya yang tertutup. Kayak juga jangan terlalu lama didiamin, karena lem kalau misalkan terlalu lama banget kayak gitu, misal nggak sampai nggak kita pakai selama 6 bulan kayak gitu, ya sama aja dia juga bakal mengeras kayak gitu loh, sama sekali nggak bisa dipakai gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Rini XXX. Dia tanya, Kak, bulu matanya ditempel sama kulit mata kah? Oke guys, aku juga udah pernah ngejelasin di video aku berkali-kali, dan aku juga udah aku berkali-kali juga jawab di kolom komentar. Kalau kalian pasang bulu mata eyelash extension, itu jangan sampai nempel di kulit mata. Jadi antara kulit mata ini sama ujung bulu mata eyelashnya itu dikasih jarak sekitar 1 mm. Jadi kalian itu bisa ngira-ngira sendiri 1 mm itu seberapa, paling itu kecil banget gitu guys. Kenapa jangan terlalu nempel di kulit mata? Kalau misalkan kalian pasang eyelash extension itu terlalu nempel di kulit mata, nih dinempel pel-pel kayak gitu, kalau misalkan si kliennya masih merem gitu, masih enak-enak aja guys. Tapi nanti ketika dia buka mata, yang pertama pasti dia ngerasa nggak nyaman, kayak ada yang ngeganjel antara mata sama, misal nih kalian tuh nempelin nih kuku kalian di sini, terus kalian melek kayak gini, kan dia otomatis makin nempel dong kayak gitu loh, jadinya tuh nggak nyaman gitu loh guys. Yang kedua, kalau misalkan bulu matanya itu udah mulai ada yang kayak mau lepas gitu tapi dia nggak mau lepas, jadinya itu kayak nusuk gitu loh. Kalau udah nusuk lama-lama tuh kalau nggak iritasi ya gatel, kalau nggak gatel ya perih kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau misalkan kalian nempel banget nih di kulit mata, itu juga menghambat pertumbuhan bulu mata asli si klien gitu. Jadi selain bikin nggak nyaman, bikin iritasi, terus bikin gatel,
juga menghambat bulu mata asli si klien buat tumbuh gitu ya guys. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian pasang eyelash extension, jangan nempel di kulit mata. Kasih jarak 1 mm antara kulit mata sampai ke ujung si bulu mata eyelash extensionnya. Oke guys, nah pertanyaan yang ketiga, ini ada pertanyaan dari Aini Rani. Kak, mau tanya dong, semisal ya kita habis remove, terus customernya minta dipasang lagi, itu kira-kira kasih harganya gimana Kak? Harga remove plus harga pasang lagi gitu Kak, atau gimana? Nah, aku juga udah pernah ngejelasin ya guys tentang harga gitu. Jadi kalau remover itu dia juga ada tarifnya. Karena kita beli remove itu juga kan ada alat sendiri gitu ya. Kalau misalkan kalian remove itu kan ada krim atau gel removernya sendiri gitu. Jadi tetap harus ditarif kayak gitu. Untuk tarifnya itu terserah kalian. Tapi kalau misalkan aku ya guys, kalau misalkan pemasangan sebelumnya itu dari aku, tarifnya katakanlah untuk remover itu 40 sampai 50 ribu. Tapi kalau pemasangannya dia dari luar, pasti akan aku tarif lebih mahal. Kenapa kayak gitu? Yang pertama, teknik pemasangannya beda. Misal nih, aku udah pasang di bulu mata satu per satu. Terus lemnya juga nggak menggumpal kayak gitu. Tiba aku giliran dapet klien yang pasangnya di tempat orang lain, ternyata yang bener-bener dia ditempel-pel-pel gitu dan lemnya ngedempet-dempet. Removernya itu akan lebih susah kayak gitu loh guys. Nah, selain itu juga kalau misalkan nih cara remove kita udah bener, cara pemasangan kita tekniknya juga udah bagus dan juga udah bener, supaya si klien itu ngerasa, oh aku mau pasangnya di tempat kafe lagi aja, biar besok kalau misalkan aku nge-remove, aku nggak bayar lebih mahal kayak gitu. Jadi biasanya aku nge-remove kalau dia dari tempat lain, aku tarif 2 kali lipat dari harga remove yang pasang di tempatku kayak gitu guys. Nah, ini remove juga penting banget, edukasi juga buat si klien ataupun buat kalian yang suka banget pasang eyelash extension. Misalkan kalian ngerasa eyelash extension kalian atau pemasangannya itu nggak nyaman, jangan kalian cabut sendiri gitu. Sekali lagi, jangan kalian paksa untuk cabut sendiri kayak gitu guys. Lebih baik kalian bayar berapa gitu buat remove daripada kalian cabut sendiri. Karena kalau misalkan kalian pretelin sendiri gitu, cabut-cabut sendiri, lama-lama nanti bulu mata kalian tuh ada yang ikut, terus ada yang kecabut, ketarik, akhirnya bolong, terus habis, terus tumbuhnya itu nggak bisa kayak bulu mata asli kalian lagi kayak gitu guys. Jadi sayang banget kayak gitu. Dan kalau misalkan udah bolong nih, banyak banget juga yang tanya, kalau misalkan udah bolong bisa dipasang nggak kak? Bisa nggak ditempelin di kulit matanya? Nggak bisa. Kalau udah bolong berarti dilewatin dulu biar bulu matanya itu sehat lagi kayak gitu. Jangan ditempel di kulit mata, karena selain nggak nyaman, percuma, paling 2 hari juga dia udah copot karena dia kan nempelnya di kulit mata kayak gitu guys. Nah, tapi kalau misalkan nih kok ada klien kalian yang maksa banget gitu, pokoknya ini bolong harus dipasang kayak gitu biar biar nggak kelihatan buat bolongnya, itu bisa. Tekniknya tuh kayak gini nih, aku jelasin dulu. Jadi misalnya ini bulu mata, kalian kasih bulu mata eyelash extension yang kayak gini, posisinya gini, jadi nanti di sini bisa dipasangin kayak gitu. Kalau gambarnya tuh kayak gini guys, nih buat ngakalin si bulu mata supaya kalau misalkan dia botak atau udah bolong minta buat dipasang lagi. Tapi kalian edukasi ke klien kalian setelah pemasangan itu jangan dilepas sendiri. Kalau dia merasa nggak nyaman, dia merasa gatel, dia merasa iritasi, langsung dibawa lagi ke terapis untuk dihilangin pakai remover gitu ya guys. Nih aku ketemu di komentar ini yang ngatain aku banyak bacot mbaknya gitu. Gila ya, jahat dia mah. Terus ini untuk pertanyaan keempat, ini ada pertanyaan dari Kak Friska Dewi. Kak, tolong dong bedain natural medium volume sama single double 2D, 3D, perbedaannya apa? Natural medium volume, single double, 2D, 3D. Nih. Jadi gini ya Kak Friska dan teman-teman yang lain, untuk penyebutan natural medium volume dan juga single, double, atau 2D, atau 3D, itu menurutku tuh sama. Cuman kadang-kadang tuh di tempat atau di studio eyelash tuh beda penyebutan aja kayak gitu loh.
Jadi gini, kalau natural itu biasanya kenapa orang nyebut natural itu karena dia pemasangannya tuh pengen natural, kayak bulu mata aslinya dia gitu loh. Jadi dia bilangnya itu pemasangan natural. Kalau di tempatku itu juga bisa disebut juga dengan single. Karena single ini kan berarti pemasangannya natural nih, nggak double-double, nggak tebel-tebel gitu loh. Jadi dia cuman nempelin bulu mata eyelash extension lagi di bulu matanya yang asli satu persatu kayak gitu loh, supaya bulu matanya tuh kelihatan agak lebih lebat kayak gitu, tapi nggak yang lebat banget kayak gitu. Nah kalau volume sama double sama 2D itu tuh sebetulnya sama. Double ya dua-dua, 2D ya dua-dua kayak gitu loh. Volume juga dua-dua bisa kayak gitu loh. Atau biasanya juga orang lebih banyak juga nyebutnya medium, karena mungkin medium itu dianggapnya itu volume tapi yang belum volume banget kayak gitu, jadi dianggapnya itu medium kayak gitu. Jadi kalau double 2D medium gitulah katakan ya, itu berarti pemasangannya dua bulu mata eyelash extension dipasang ke satu bulu mata asli kayak gitu. Kalau 3D, 3 itu kan 3, berarti 3 bulu mata eyelash extension dipasang di satu bulu mata asli kayak gitu loh. 4D, 5D kayak gitu ya berarti ngikutin aja gitu loh. Kalau angka depannya 1, 2, double, 2D, single kayak gitu-gitu ya. Kalau single kan berarti satu kayak gitu loh. Kalau double berarti kan 2, 2D berarti kan 2 kayak gitu. Kalau 3D berarti kan 3 kayak gitu guys. Semoga kalian paham. Jadi terus kalau misalkan volume itu biasanya kalau misalkan udah 3 ke atas kayak gitu tuh biasanya disebutnya volume kayak gitu. Sebenarnya 2 pun udah bisa disebut volume kayak gitu loh. Terus kalau mega volume kayak gitu atau Russian juga bisa sih disebutnya Russian gitu. Kalau mega volume tuh mungkin yang udah 5 ke atas gitu, yang bener-bener kalau misalnya dipasang itu badai banget kayak gitu guys. Gitu ya, biasanya itu tuh cuman perbedaan di daerah mana kayak gitu loh, maksudnya atau di salon mana kayak gitu. Biasanya ada yang nyebut natural, ada yang nyebutnya single, ada yang nyebutnya double, ada yang nyebutnya volume, ada yang nyebutnya Russian, ada yang volume, ada yang mega volume kayak gitu-gitu. Jadi tergantung kalian pengen pasangnya itu ketebalannya berapa kayak gitu kan. Dan setiap salon atau studio itu juga kalian bisa kok namain itu, menamai itu sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau misalkan biasanya orang nyamain di apa, namain di studio ini dengan kata natural, aku juga boleh dengan kata single kayak gitu. Misal volume aku pakai kata 2D kayak gitu juga, itu nggak apa-apa kayak gitu guys. Oke guys, semoga kalian paham ya. Dan ini adalah pertanyaan yang kelima. Kak, setelah pakai remover cuma pakai tisu basah nggak apa-apa langsung pemasangan? Kalau misalkan setelah selesai remover kalian bersihin pakai tisu basah aja nggak apa-apa. Yang penting kalian bersihnya tuh bener-bener sampai bersih banget gitu. Jadi jangan ada remover yang tertinggal kayak gitu. Terus kalau misalkan aku nih biasanya aku bersihin pakai tisu basah. Jadi kalau misalkan kita nge-remove itu kan kita tempelin selotip juga tuh ya, atau iPad gitu kan kita tempelin juga. Nah setelah kita selesai nge-remove itu apa namanya, bulu matanya udah lepas semua, iPad atau isolatifnya itu dilepas dulu. Kalau aku biasanya aku lepas dulu gitu loh. Jadi dia itu nggak, yang removernya nempel di sini tuh nggak masuk ke mata kayak gitu, untuk meminimalisir si removernya itu masuk ke mata kayak gitu. Nanti kalau setelah dilepas gitu, kita ngebersihinnya tuh ke atas. Jadi ke atas mata dulu gitu. Jangan ke bawah dulu. Kalau ke bawah dulu nanti removernya akan banyak yang masuk ke mata gitu. Jadi kita bersihin ke atas dulu, baru kalau misalkan udah pelan-pelan gitu dibersihin ke atas udah bersih, baru kita ke bawah, baru ditarik ke samping kayak gitu sampai dia benar-benar bersih gitu. Kalau misalkan udah pakai tisu basah udah bersih, kalian keringin pakai tisu kering. Itu bisa langsung dipasang kayak gitu. Cuman kan mungkin kalian itu sering banget juga ngelihat video-video tentang eyelash extension yang setelah remover itu kayak dicuci matanya gitu pakai foam gitu. Itu bisa juga, boleh juga. Yang penting kalian juga pas penggunaan itu juga harus hati-hati. Atau kadang juga ada yang dipakein primer dulu kayak gitu, itu juga boleh. Sebetulnya itu bukan syarat inti atau bukan peralatan inti yang harus ada di eyelash extension. Kalau misalkan ada, nggak apa-apa dipakai, lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada pun, yang penting sebelum pemasangan si bulu mata klien kita benar-benar dalam keadaan bersih. Oke guys, semoga paham ya. Maka kalau buat pemula berarti pasangnya di atas bulu mata ya.
Jadi guys, kalau misalkan kalian baik pemula ataupun bukan pemula, kalian sebaiknya pemasangannya di atas bulu mata asli si customer. Di atas bulu mata satu persatu, jangan sampai ada lem yang dempet, jangan ada yang ngegumpal, kayak gitu ya guys. Jadi di atas bulu mata. Misalkan nih, ini bulu mata asli, ini bulu mata eyelash extension, kalian tempelin di sini, tap, kayak gitu. Oke. Kalau misalkan ada yang nanya lagi nih, Kak, kok ada yang pasangnya itu di bawah bulu mata asli ya? Nggak apa-apa, itu sebagian dari teknik juga yang mungkin diajarin sama si mentornya dulu gitu. Cuman kalau saranku, baiknya tetap di atas bulu mata asli si klien kita. Oke guys, pertanyaan yang keenam. Ini biasanya banyak banget nih di apa namanya ditanyain. Kak, belinya di mana ya? Untuk setiap video eyelash extension, link belanjanya itu udah aku taruh di deskripsi video itu masing-masing. Jadi kalian bisa cek deskripsinya, di situ pasti udah aku tag Instagram pribadi aku, Instagram eyelash extensionku, dan juga link buat kalian belanja alat-alatnya. Oke, ini adalah pertanyaan yang ke-8. Kak, berarti kita harus beli bulu mata eyelashnya kombinasi ya, misalkan nomor dari 9, 10, 11, 12. Jadi kalau pengen nomor 12 jangan dikasih nomor 12 semua, mohon dijawab Kak. Nah, ini aku yang bilang tentang mapping. Jadi kalau misalkan kalian sebagai pemula ataupun sebetulnya nggak cuma pemula aja sih guys, maksudnya kalian mau pemula, kalian udah profesional, untuk pemasangan eyelash extension itu sendiri kalian udah harus sedia bulu mata banyak kayak gitu loh, dari mungkin dari ukuran 6 sampai 15 kayak gitu, atau kalian beli mix kayak gitu. Cuman saranku kalau misalkan memang kalian itu masih pemula kayak gitu, kalian tuh harus melihat dulu si customer kalian itu biasanya mereka pasangnya itu di ukuran berapa kayak gitu loh. Kalau misalkan kebanyakan di ukuran 11 sama 12 kayak gitu, yang paling panjangnya berarti kalian banyakin di ukuran 10, 11, 12 kayak gitu guys. Jadi ukuran berapa yang klien kalian suka biasa pasang ke kalian gitu ya, kalian beli bulu mata eyelash extensionnya di ukuran itu kayak gitu guys. Nah, kenapa aku selalu bilang mapping kayak gitu? Sebetulnya mapping itu kan misalkan kalian nggak mau di mapping, misalnya ukuran 12 12 semua, ukuran 11 11 semua, 13 13 semua kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Cuman look akhirnya itu tuh jadinya tuh nggak bagus gitu loh guys. Kan kayak misalkan nih kita kan buka mata kayak gini, kan ukuran bulu mata kita itu kan beda-beda kan, maksudnya nggak mungkin dong dari ujung sini sampai ujung sini sama kan, pasti sini lebih pendek, sini ke sini makin panjang, terus sini pendek lagi gitu. Nah, kalau misalkan mau ngikutin modelnya itu, model bulu mata kita itu juga bisa pakai 10 11 12 11 10 kayak gitu, atau 10 11 terus 10, misal saking kalian malesnya gitu cuman mapping dua ukuran kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu guys. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu lagi model-model yang lain, itu kalian bisa buka di internet, itu banyak banget tentang gaya eyelash extension gitu loh, maksudnya model-model eyelash extension kayak gitu loh. Ada yang namanya cat eye, nanti cat eye itu mappingnya tuh dari ukuran berapa sampai berapa, di situ tuh udah ada mappingnya kayak gitu. Misal contohnya kayak gini nih, nah itu kan udah ada tuh di situ untuk ukuran-ukurannya, di situ juga udah dikasih kayak gitu, udah dikasih keterangannya. Misalnya dari sini sampai sini jaraknya misal dari 2 mm itu kalian harus pakai bulu mata yang ukurannya 9 mm. Kemudian di selanjutnya itu 10 mm, 11 mm, terus nanti paling panjangnya 12 baru 9 lagi kayak gitu tuh ada kayak gitu loh. Kalian mau ngikutin itu nggak apa-apa, atau di tempat kalian itu yang biasanya banyak orang request itu model bulu mata apa. Kalau di tempatku tuh ya udah natural biasa aja kayak gitu. Jadi paling tuh pemasangan tuh cuman single, double, sama ya udah yang natural aja, yang kayak bulu mata kita. Jadi nggak ada cat eye, open eye, maksudnya cat eye, doll eye kayak gitu tuh jarang banget kayak gitu aku ketemu. Kayak gitu pun kalau misalkan ada yang pasang sampai yang volume yang tebal banget 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 kayak gitu pun ya paling satu dua kayak gitu. Jadi klienku tuh memang enak-enak banget kayak gitu guys. Terus ada pertanyaan yang ke-9, itu Kak, aku pemula, cara pemasangannya gimana ya? Ini aku juga sering banget masuk WA chat kayak gitu, DM ke aku. Itu tuh kayak mereka tuh ngirimin hasil hasil pemasangannya mereka ke model.
Dan kebanyakan itu mereka baru pertama kali gitu loh, jadi latihan langsung ke model asli kayak gitu. Aku selalu bilang ke kalian, kalau misalkan kalian masih pemula, kalian belum pernah kursus nih, kalian masih pemula dan kalian baru pertama kali pasang, please jangan langsung pasang di model asli, jangan langsung pasang di kulit apa, di bulu mata asli kayak gitu guys. Kan aku udah pernah bikin juga tuh step by stepnya. Kalau misalkan kalian baru belajar, belajar dulu di kertas kayak gitu, satu per satu. Kan itu ada garis tuh di kertas-kertas itu. Nah itu tuh kalian tuh ngikutin kayak gitu loh. Jadi garisnya itu tuh seolah-olah kayak bulu mata asli. Kalau misalkan kalian udah bisa pasangnya tab kayak gini dan langsung lurus kayak gitu, sampai kalian udah bisa kayak gitu, oh berarti nanti kalian di bulu mata palsu kalian udah bisa pasang kayak gitu loh guys. Jadi jangan sampai dia menceng ke kanan ke kiri apa roboh kayak gitu. Kalau misalkan masih kayak gitu, nanti kalian pemasangan pun ya kayak gitu. Jadi nanti kalau step di kertas kalian udah bisa, baru stepnya yang selanjutnya adalah di bulu mata palsu. Di bulu mata palsu kalian bisa beli manekin. Kalaupun misal nggak ada manekin nih, kalian bisa pakai sesuatu benda yang agak ngelingker kayak gini. Bisa pakai bola kayak gitu, bisa pakai centong kayak gitu. Jadi kalian tuh belinya bulu matanya juga yang jarang-jarang itu, yang buat eyelash praktik itu kayak gitu loh, bukan yang bulu mata yang biasa dipakai yang badai-badai yang dempet-dempet banget kayak gitu, bukan kayak gitu. Yang jadi yang buat latihan eyelash extension kayak gitu. Nah nanti selanjutnya kalau misalkan kalian merasa, oh pemasangan single aku udah bisa, pemasangan double atau dua-dua aku udah bisa kayak gitu di bulu mata palsu, baru kalian boleh pemasangan di bulu mata asli. Itu pun kalau kalian udah merasa mahir, nggak ada lem yang saling ngedempet, nggak ada bulu mata yang saling ngedempet, dan nggak ada yang ngegumpal gitu guys. Karena kalau misalkan kalian baru pertama kali pemasangan di langsung di orang kayak gitu, di bulu mata asli kayak gitu, kalian kirimin ke aku dan aku tuh ngeliat hasilnya banyak banget lem yang ngegumpal, terus dempet ke kulit mata kayak gitu tuh, aku ngerasanya tuh sedih banget kayak gitu loh, kasihan yang dipasang kayak gitu guys. Oke guys, jadi kalau misalkan masih pemula kayak gitu, kalian belajar dulu, kalian boleh pakai lem merek apa aja karena kan masih belajar nih, belum di customer asli, belum di klien asli gitu. Jadi kalian boleh pakai lem apa aja. Misal aku masih belajar, daripada sayang kalau misalkan aku beli yang mahal-mahal dulu, aku mau beli lem yang biasa aja aku mau beli bulu mata yang biasa aja kayak gitu, itu tuh boleh kayak gitu. Yang penting kalau saran aku kayak pinsetnya itu sekalian beli yang bagus. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah bisa, pinsetnya bisa dipakai lagi, karena kalau pinset kan jangka panjang kayak gitu guys. Oke guys, semoga kalian paham ya. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kak itu kan bulu mata kita ada dua bagian, atas sama bawah. Itu yang dipasang hanya atas kan, bawahnya enggak. Aku perhatikan bulu mataku sendiri ada atas bawahnya, aku baru mulai bisnis ini. Nah oke guys, jadi kalau misalkan bulu mata kita mau pasang ke klien, itu juga kadang ada yang bulu matanya tuh bener-bener enak banget kayak gitu, cuman yang segaris gitu dan panjang-panjang kayak gitu, jadi enak banget buat misah. Tapi ada juga customer atau klien itu yang dia ada layernya gitu loh, jadi bulu mata dia tuh numpuk-numpuk kayak gini gitu loh guys. Itu usahakan kalau bulu matanya itu yang panjang-panjang dipasang semua kayak gitu, mau dia satu layernya, dua layernya, dua-duanya, itu bahkan itu bisa lebih bagus kayak gitu loh guys, hasilnya akan lebih tebel kayak gitu. Tapi misalkan si kliennya itu mintanya bener-bener natural kayak gitu, kayak bulu mata asli kayak gitu, ya bisa kalian cuman pasang di layer atasnya aja. Cuma kalau misalkan nanti ada yang agak kelihatan bolong kayak gitu karena nggak kepasang, sebaiknya kalian pilah lagi kayak gitu, oh bulu matanya dia nggak kepasang gitu, kalian pasang lagi kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku pribadi, aku biasanya aku pasang di semua layernya kayak gitu, karena supaya dia kelihatan tebel meskipun pemasangannya single kayak gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-12 ini adalah, kak untuk bagian depan bulu matanya pakai ukuran yang lebih pendek dari belakang ya? Kalau misalkan ini yang aku bilang tadi, mapping itu tergantung model yang akan kalian pasang kayak gitu. Kalau misalkan untuk model yang biasa banget orang pakai kayak gitu, yang open eye gitu atau yang natural kayak gitu, biasanya orang itu pakainya ya ukurannya tuh nyamain bulu mata kita kayak gitu. Kalau bulu mata kita itu kan depan pendek, tengahnya panjang, baru ke belakang itu pendek lagi kayak gitu. Kalian bisa buka tentang mapping eyelash extension, itu ada semua. Tapi kalau misalkan kalian nih, customer kalian mintanya cat eye, kalau cat eye itu berarti memang depannya itu lebih pendek, kemudian ke belakang dia akan makin panjang kayak gitu. Ada juga yang depannya pendek banget, pendek panjang, terus nanti agak panjang baru dipasang pendek lagi gitu, juga ada gitu. Jadi tergantung mapping dan model yang klien kalian pengen itu seperti apa gitu ya guys. Kak di tempatku masih banyak cara pemasangan nempel ke kulit. Teknik cara pemasangan ditumpuk-tumpuk kayak kipas gitu, tapi pengerjaan cepat, paling 1-2 jam selesai. Mereka banyak yang belum ngerti, terus kemarin saya dikomplain karena katanya kenapa cara pasangnya jarang-jarang ya. Aku bilang, aku ngikutin sesuai bulu matanya, karena bulu matanya udah banyak yang botak.
Nah, ini banyak banget nih klien yang belum pada tahu kayak gitu teknik pemasangan yang benar tuh sebetulnya seperti apa. Kadang mereka itu merasa nggak nyaman, tapi karena mereka taunya itu tekniknya seperti itu ya mereka tuh ya iya aja kayak gitu. Tapi kalau untuk pemasangan teknik nempel ke kulit untuk pengerjaan 1 sampai 2 jam menurutku tuh lama banget, karena seharusnya kalau misalkan kita asal tempel gitu ya, asal nempel ke kulit atau asal nempel ke bulu mata kayak gitu, tanpa kita milah satu-satu kayak gitu, setengah jam aja itu udah beres kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ngehabisin waktu sampai 1 sampai 2 jam buat tekniknya kayak gitu, mending sekalian ke tekniknya satu persatu yang bener sekalian kayak gitu loh guys. Dan kalau misalkan nih kalian di komplek kok pemasangannya lama, kok pemasangannya jarang-jarang kayak gitu ya, kalian edukasi aja. Karena bulu mata kalian udah banyak rontok karena pemasangan yang salah kayak gitu. Kemudian kenapa aku pasangnya lama kayak gitu, lebih lama 1,5 jam atau 2 jam kayak gitu? Ya karena pemasangannya itu tekniknya bener-bener dipilihin satu persatu kayak gitu loh, supaya bulu matanya tuh tetap sehat, nggak rontok, nggak bikin iritasi, nggak bikin mata merah kayak gitu. Karena aku pernah dapet nih temanku, dia konsultasi ke aku, kenapa ya aku pasang bulu mata tapi tuh mataku tuh jadi bengkak dan jadi bener-bener iritasi kayak gitu, merah banget matanya. Ternyata setelah aku cek, itu tuh bener-bener yang bulu matanya itu ya dia pemasangannya tuh didempetin satu-satu dan nempel ke kulit mata kayak gitu loh. Sedangkan itu tuh bikin iritasi kayak gitu. Jadi buat kalian yang merasa kalian itu klien, atau misalkan kalian itu si pemasangnya kayak gitu, si studio eyelashnya atau eyelash artisnya kayak gitu, ya sadarilah kalau pemasangan yang benar itu memang butuh proses yang lama kayak gitu loh. Dan itu tuh demi menjaga bulu mata kalian tuh supaya tetap sehat kayak gitu guys. Semoga paham ya sama jawabanku. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, kak, lem yang paling bagus merek apa, kak? Kalau lem eyelash extension itu sebetulnya jenisnya banyak banget. Jadi kalau misalkan aku pribadi, aku seneng atau aku masih mencoba selalu pakai Jovisa kayak gitu guys. Cuman sebetulnya selain Jovisa itu juga banyak banget kayak gitu loh. Kalau misalkan yang bagus tuh banyak, ada Jolas, Deluxe, terus Nagaraku juga dia ada, Jovisa salah satunya. Kemudian merek-merek yang lain tuh juga banyak kayak gitu loh guys. Tinggal kalau misalkan kalian itu beli lem eyelash extension, itu biasanya dilihat-lihat atau dibaca gitu keterangannya, dia keringnya tuh sampai berapa detik kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Misal nih aku contohin kayak gitu ya. Misal dari Jovisa, dia sama-sama dari Jovisa, tapi untuk kecepatan keringnya mereka ada yang beda, foamnya juga beda atau enggak. Semakin banyak foamnya berarti dia biasanya kecepatan keringnya akan makin cepat, tapi dia lebih pedih di mata kayak gitu loh guys. Cuman kalau misalkan cuman pas pedih pemasangannya, itu kan sebenarnya nggak yang pedih banget kayak gitu, kecuali mata-mata sensitif itu emang pedih sih kayak gitu, bisa bisa bikin mereka sampai nangis gitu. Cuma kalau misalkan kan kalau proses kita setelah pasang itu kan kita keringin dulu tuh pakai pakai apa namanya, kipas kayak gitu. Yang penting itu pedihnya itu nggak setelah selesai pemasangan kayak gitu loh, atau misalkan lagi dipakai sehari-hari gitu dia banyak berkeringat kayak gitu, atau muka muka dia berminyak kayak gitu. Kalau tipikal muka aku kan berminyak kayak gitu, ketika aku pakai eyelash extension yang lemnya nggak enak, itu pasti mataku pedes banget kayak gitu, pedih banget kayak gitu. Nah, jadi kita usahain itu untuk meminimalisirnya adalah ketika selesai pemasangan si kliennya itu nggak ngerasain pedih ketika kena keringat ataupun mukanya ketika berminyak kayak gitu guys, sebetulnya itu. Dan ketika pemasangan juga nggak yang baunya menyengat banget kayak gitu. Kalau misalkan baunya menyengat banget itu selain ngeganggu si klien, juga kita kadang-kadang juga tuh keganggu, bisa sampai batuk kayak gitu. Tapi kalau untuk merek bulu mata yang bagus sebetulnya banyak banget. Kalian bisa cari reviewnya, terus cari cari keterangan-keterangannya itu dia foamnya banyak enggak, kemudian keringnya berapa detik kayak gitu, kemudian ketahanannya itu juga berapa detik kayak gitu. Oke guys. Terus pertanyaan yang selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi, kak, kalau misalkan aku di tempat kursus diarahinnya itu pas kursusnya hanya pakai satu pinset yang bengkok, nggak diajarin yang lurus gitu, itu gimana ya? Itu salah. Udah, jawaban aku berarti salah, karena yang betul teknik eyelash extension itu ya pakai dua pinset kayak gitu. Mau semuanya pakai pinset lurus nggak apa-apa, mau pakai pinset bengkok nggak apa-apa, intinya harus pakai dua pinset, karena pinset yang satu adalah buat misah si bulu mata asli supaya nggak saling dempet, yang pinset yang satunya itu buat nempelin si bulu mata eyelash extensionnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di kursusnya kalian cuman diajarin pakai satu pinset, itu berarti salah kayak gitu. Saranku, daripada kalian buang duit mending jangan ikut kursusnya kayak gitu, daripada buang-buang duit, buang-buang waktu kayak gitu. Yang bener adalah pakai dua pinset gitu ya guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kak, cara pemasangan eyelash yang benar agar tahan lama gimana ya?
Jadi beberapa faktor tentang eyelash extension itu, yang pertama dari pemasangannya si lash artisnya sendiri, pemilihan lemnya, pemilihan bulu matanya, kemudian cara nempelinnya itu juga berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nempelin bulu mata eyelash itu supaya awet, ya bener-bener ketika kalian nempelin itu tetap kayak gini, gitu loh. Jadi bener-bener ngetrap kayak gini, jangan jangan menceng kayak gini, jangan cuman ujungnya doang yang ketempel atau kayak gini loh. Jadi bener-bener harus ngetrap kayak gini. Kayak misal simulasi gambarnya tuh kayak gini, guys. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kak bedanya bulu mata yang diameter 10 sama 7 itu apa ya bedanya? Nah, kalau misalkan diameter itu bedanya adalah di ketebalan bulunya sama kelembutan bulunya. Semakin kecil diameternya berarti bulunya itu akan semakin lembut dan semakin kecil kayak gitu. Dan fungsinya itu setiap diameternya itu juga beda-beda. Misalkan nih kalian pemasangan single atau satu per satu itu pakainya 0,20 atau 0,15. Kalau misalkan kalian yang double, kalian pakainya itu 0,15 atau 0,10. Terus kemudian kalau misalkan kalian pemasangannya itu 3D, 4D, 5D kayak gitu, yaitu harus pakai diameter yang lebih kecil lagi gitu loh. Misalkan 3D sampai 5D kayak gitu kalian pakai yang 0,10 kayak gitu. Kemudian di atasnya lagi kalian 0 pakai 0,07, kemudian di atasnya lagi untuk pemasangannya itu 0 pakai yang 0,05 kayak gitu. Tergantung seberapa tebal bulu mata yang akan kalian pasang ke klien kayak gitu loh. Jadi nggak serta merta kalau misalkan kalian mau pasang single aku pakainya 0,07 itu terlalu kecil kayak gitu, atau misal aku single mau pasang pakai yang 0,10 kayak gitu tuh juga terlalu kecil kayak gitu loh guys, jadi nggak akan kelihatan kayak gitu. Jadi sesuaikan kebutuhan kalian, klien kalian tuh mintanya dipasang ketebalannya berapa kayak gitu. Jadi uh, itu tadi perbedaan tentang diameter eyelash extension, dan setiap merek bulu mata mereka mempunyai besar diameter itu yang berbeda dan juga kelembutan yang berbeda. Jadi kalian kalau misalkan mau nyoba bulu mata itu kalian bisa coba beli dulu, cek ketebalannya. Oh kalau ini katakanlah single aku mau pakai yang 0,15 masih oke lah kayak gitu, atau kekecilan kayak gitu tuh tergantung si merek bulu matanya itu kayak gitu ya guys. Tapi intinya semakin kecil diameternya berarti kalian untuk pemasangan yang semakin lebat kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, kak ini bisa buat pemasangan sendiri di rumah enggak? Soalnya aku coba pakai phone mic pakai bulu matanya Jovisa kayak nggak mau nempel gitu. Oke guys, aku kasih tahu ke kalian, kalau lem eyelash itu khusus dipasangkan ke klien. Jadi ada lash artisnya, kemudian masangin ke kliennya. Apalagi bulu mata yang single itu nggak bisa buat dipasang ke bulu mata kita satu-satu gitu tuh nggak bisa kayak gitu loh. Pun kalau bisa kok itu akan susah kayak gitu. Jadi untuk pemasangan di mata kita sendiri itu ada lem khusus dan bulu mata khususnya kayak gitu. Jadi jangan sembarangan lem eyelash extension yang harus dia dipasang ke klien karena kita ngebet pengen pasang sendiri, akhirnya kita pakai itu bisa bikin mata kita tuh pedih, perih, iritasi. Jadi kalian harus hati-hati. Intinya sekali lagi, kalau lem eyelash extension yaitu dipasang ke klien, bukan untuk kita sendiri. Gitu ya guys, semoga kalian paham. Jadi jangan coba-coba lagi untuk pemasangan di rumah pakai bulu mata eyelash extension yang single itu, kemudian pakai lem eyelash extension itu. Pasti akan pedih dan gak awet, aku jamin itu. Itu guys. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, kak tipenya bedanya bulu mata C dan D itu apa ya? Nah guys, kalau untuk C dan D, aku ini pernah banget ngejelasin juga di video. C, D, kemudian C, C, D, D, C plus, D plus, J, B, kayak gitu. Itu adalah jenis kelentikan si bulu mata eyelash extension gitu. Jadi kalau C itu yang agak lentik, kemudian dia lebih lentik lagi kayak gitu. Kalian buka aja model bulu mata eyelash extension, atau kalau misalkan kalian itu pakai beli bulu mata eyelash extension itu tuh di situ udah ada keterangannya kayak gitu loh, kelentikannya apa segala macamnya kayak gitu. Yang umum digunakan itu biasanya C dan D atau CC atau DD kayak gitu. Dan setiap merek bulu mata itu kelentikannya juga berbeda-beda. Misal nih, negaraku yang putih sama negaraku yang ungu, sama-sama kita pakainya yang C. C yang ini sama yang ini itu juga beda kayak gitu. Jadi kelentikannya juga beda kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian mau beli bulu mata eyelash extension, biasanya mereka juga udah ngasih contohnya kok, kalau misalkan dia itu kelentikannya seberapa, C-nya itu seberapa kayak gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau misalkan C, D, B, J, 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 C, D, D itu adalah di kelentikannya gitu.
Yang di pertanyaan lagi. Ya, Kak, kalau yang single pakai yang 0,20 atau 0,15 ya? Soalnya kalau yang 0,15 kan tipis banget perhelaiannya. Apa pakai 2 helai untuk single? Jadi guys, itu yang aku bilang tadi, setiap merek bulu mata itu tuh beda-beda. Misal nih sama-sama diameternya 0,20, itu ada yang tebel sama ada yang tipis gitu. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa itu terlalu tipis, kalian bisa pakai misal nih 0,15-nya terlalu tipis ya, kalian bisa pakai 0,20 kayak gitu. Tapi kalau misalkan di merek bulu mata ini 0,15-nya udah tebel ya pakai 0,15 aja kayak gitu. Kalau kalian mau pemasangannya single ya berarti satu kayak gitu. Kalau double nanti jadinya dua, kalau dua-dua nanti jadinya double gitu guys. Kalau single ya satu kayak gitu. Kalau aku sih biasanya untuk single itu pemasangannya pakai yang 0,20. Baru nanti kalau yang double aku biasanya juga pakainya yang 0,15 kayak gitu guys. Terus ini ada pertanyaan lagi juga, Kak mau tanya kalau untuk 2D atau 3D bagusan pakai diameter berapa? Kalau 2D saran aku kalian bisa pakai 0,15. Kalau pakai 0,20 tuh kayak agak kebesaran kayak gitu loh. Jadi bisa pakai 0,15. Kalau 3D kalian bisa pakai 0,15 atau pakai yang 0,10. Nah guys, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Semoga pertanyaan kalian terjawab dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel aku. See ya.